Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Ayo Bu Guru ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu toharoh? Apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharoh? Ya, toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Lalu apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan. Lebih-lebih yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Toharoh meliputi dua hal, apa saja? Yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Kemudian hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apabila mengalami salah satu dari empat hal, yaitu 1. Keluar sesuatu dari kubul, kemaluan, dan dubur. 2. Hilang akal, contohnya tidur. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. 4. Menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Apabila tidak air, maka bisa dengan tayammum. Lalu bagaimana dengan hadas besar? Ketika kita terkena hadas besar, apabila kita mengalami salah satu dari 6 perkara, yaitu 1. Berhubungan suami istri. 2. Keluar mani. 3. Haid atau menstruasi. 4. Melahirkan. 5. Nifas. Dan 6. Meninggal dunia. Cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayammum. Anak-anakku semuanya, apakah kalian tahu bagaimana cara toharoh? Ya, cara toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, 2. Wudu, 3. Tayammum. Apa saja sarana yang dapat digunakan untuk toharoh? Yaitu ada air, debu, ataupun batu. Namun pada umumnya orang bersuci menggunakan air. Air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit. Ada yang tahu contohnya apa saja? Ya, benar sekali. Seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam tata cara toharoh dari hadas ya. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar.
Sering juga disebut dengan mandi janabat atau junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Lalu membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib ini, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, dan mendahulukan yang kanan dari yang kiri, lalu menggosok tubuh dan sebagainya. Selanjutnya, wudu. Adakah yang tahu apa itu wudu? Benar sekali, wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat dalam hati. Jika dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Lalu disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Lalu membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki. Tertib dilakukan secara beruntun. Yang terakhir, berdoa setelah berwudu. Yang ketiga adalah tayamum. Apakah tayamum itu? Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai keringanan untuk orang yang tidak memakai air karena beberapa halangan. Contohnya bagaimana? Lah, ketika kita sedang memiliki hadas kecil atau besar, sementara kita harus segera sholat, namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak menggunakan air karena sesuatu hal, maka solusinya adalah dengan bertayamum, yaitu dengan menggunakan debu yang suci. Bagaimana? Tidak sulit bukan? Debu ini digunakan sebagai pengganti air apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan. Debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Namun, cara ini boleh dilakukan apabila 1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. 2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit dan lain sebagainya. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Bertayamum itu mudah. Caranya sebagai berikut. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Yaitu nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Aku berniat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Lalu mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Yang terakhir mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Itu saja anak-anak yang dapat Bu Guru sampaikan. Apabila ada hal yang belum dimengerti,
bisa langsung ditanyakan ya, atau ketik saja di kolom komentar di bawah ini. Oleh karena itu, pembelajaran bisa kita tutup ya dengan membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.